Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baida Faradia dengan NIM 25132111072. Di sini saya merupakan mahasiswa S1 jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah analisis perencanaan bisnis, perencanaan sistem terintegrasi, dan juga metodologi penelitian yang merupakan mata kuliah yang dikonversi ke magang MBKM. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing magang, yaitu Ibu Rida Norina, STM TIPM, yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir, dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Garuda Food di Plant Sumedang yang memberikan ilmu kepada saya saat agenda magang dilakukan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ekspansi produk, yaitu produk Garuda Crunchy Ocon atau Poco varian Sisak di PT Garuda Food Putra Putri Jaya di Plant Sumedang. Adapun topik yang akan dibahas kali ini yaitu ada pendahuluan, ada landasan teori, ada data umum perusahaan, metodologi, perancangan sistem terintegrasi atau PST, dan analisis perencanaan bisnis atau APB, kemudian analisa, dan juga kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan yaitu latar belakang, di mana pada zaman yang semakin canggih dan berkembang ini, tentunya semakin banyak jenis makanan ringan yang beredar, khususnya di Indonesia. Salah satunya adalah makanan ringan berbasis jagung, seperti Doritos, Happy Toast, Mytos, dan lain-lain. Semakin berkembangnya snack di Indonesia ini membuat perusahaan semakin ketat melakukan persaingan antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah perusahaan Garuda Food yang merupakan perusahaan industri makanan dan minuman yang memproduksi berbagai jenis makanan ringan. Nah, untuk mempertahankan eksistensinya di era perkembangan zaman yang canggih ini, Garuda Food melakukan ekspansi produk, yaitu berupa produk berbasis jagung yang bernama Garuda Crunchy Ocon atau di pabrik biasa disebut dengan Poco. Dengan melakukan ekspansi produk ini, tentunya perusahaan dapat memenuhi keinginan konsumen sehingga dapat meningkatkan cost perusahaan dan juga mempertahankan eksistensi perusahaan dengan banyaknya produk-produk yang semakin berkembang saat ini. Nah, di sini berdasarkan data dari sumber wawasan pasar Statista atau statistika.com, volume rata-rata per kapita untuk konsumsi makanan ringan di Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahun, bisa dilihat dari grafik berikut ini, dari data September tahun 2024. Nah, berdasarkan yang telah dijelaskan tadi, PT Garuda Food ini menghadirkan produk baru untuk memenuhi keinginan konsumen, yaitu Garuda Crunchy Ocon, yang dimana Garuda Food ini menghadirkan inovasi rasa yang beragam pada produk ini dengan harga yang terjangkau, kemasan yang menarik, dan fokus pada kualitas produk, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan bersaing di industri ini. Adapun beberapa karakteristik dari produk-produk pesaing yang ada saat ini, yang pertama ada Happy Toast dari PT Sinar Kencana Agung, dan juga Twisco dari PT Siantarto, Maxicon dari PT Indofood, dan Mytos dari PT Anugerah Citra Era Food. Nah, dari karakteristik tersebut diperoleh beberapa informasi mengenai kelebihan dan kekurangan. Contohnya di sini ada produk Happy Toast dari PT Sinar Kencana Agung. Kelebihannya yaitu memiliki nama brand yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Siapa sih di Indonesia yang tidak kenal dengan Happy Toast yang sudah banyak dipasarkan di minimarket, di supermarket, di toko kelontong, dan lain-lain. Tetapi di balik kelebihannya itu ada kekurangan, yang dimana ukuran produk yang beredar di pasaran ini sangat terbatas. Kebanyakan yang dijumpai itu hanya ukuran 160 gram saja. Padahal Happy Toast ini memiliki ukuran 30 gram, tetapi ukuran 30 gram ini sudah ditemui di pasaran. Hal ini yang memungkinkan menurunkan minat pelanggan karena tidak semua pelanggan ini berminat membeli ukuran yang besar. Nah, berdasarkan pembahasan di awal tadi, PT Garuda Food ini melakukan ekspansi produk dengan memproduksi Garuda Crunchy
yaitu dengan karakteristik yang pertama ada 2 variasi, yaitu variasi silk dan roasted corn. Kemudian ukurannya ada 2, yaitu 17 gram dan 84 gram. Tentunya bahan bakunya dari jagung. Nah, adapun lanjut ke rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang tadi, nah perusahaan ini mengembangkan produk snack berbahan dasar jagung ini untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan merek Garuda Crunchy Popcorn, yang dimana laporan ini akan membahas kelayakan dari rencana ekspansi produk tersebut. Sehingga perumusan masalah yang akan dibahasnya yaitu seberapa menguntungkan sih penambahan produk Garuda ini terhadap perusahaan Garuda Food Putra Putri Jaya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan kali ini, yang pertama yaitu mengetahui mengenai ekspansi produk yang dilakukan, yang kedua mengetahui potensi pasar dari PT Garuda Food, yang ketiga mengetahui fasilitas yang diperlukan atau aspek teknis untuk melakukan ekspansi produk, yang keempat mengetahui aspek organisasi jika terjadi adanya ekspansi produk di PT Garuda Food. Yang kelima, mengetahui aspek finansial untuk melakukan ekspansi produk di PT Garuda Food. Dan yang terakhir, menentukan layak atau tidaknya rencana ekspansi ini yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun manfaat-manfaat dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui mengenai ekspansi produk yang dilakukan oleh perusahaan, yang kedua mengetahui potensi pasar, kemudian mengetahui layak atau tidaknya rencana ekspansi produk yang dilakukan, yang keempat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang untuk perbaikan atau pengembangan produk, dan yang terakhir dapat mengukur pencapaian visi, misi, dan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang digunakan pada laporan kali ini terdiri dari 3. Yang pertama mengenai ekspansi produk. Dari awal tadi sudah dibahas ekspansi produk. Apa sih ekspansi produk itu? Nah, ekspansi produk ini merupakan bentuk aktivitas kegiatan pertumbuhan usaha yang dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan modal produksi dengan melakukan penambahan unit untuk kebutuhan produksi yang sangat beragam. Kemudian yang kedua yaitu materi tentang perencanaan sistem terintegrasi. Nah, pada perencanaan sistem terintegrasi ini melakukan perencanaan sistem dengan memperhatikan aspek pasar, aspek teknis, aspek organisasi, dan juga aspek finansial. Dan yang terakhir ada analisis perencanaan bisnis, di mana perencanaan bisnis ini merupakan segala hal yang dibuat untuk menjalankan bisnis ke depannya, untuk mengoptimalkan sumber daya, dan juga mempersiapkan segala kemungkinan dan risiko yang ada. Kemudian masuk ke data umum perusahaan. Di sini ada identitas perusahaan, tentu saja perusahaan bernama PT Garuda Food Putra Putri Jaya yang merupakan perusahaan industri makanan dan minuman. Sebenarnya PT Garuda Food ini memiliki 4 cabang. Yang saya bahas kali ini merupakan perusahaan yang terdapat di Jalan Rancaekek di kawasan industri Papuri di Kabupaten Sumedang. Garuda Food ini berdiri pada tahun 1979. Nah, selanjutnya ada jam dan hari kerja di PT Garuda Food ini terdiri dari 2, ada non-shift dan ada shift. Untuk non-shift terdiri dari 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Nah, untuk shift terdiri dari 3 shift, yaitu shift 1, shift 2, dan shift 3. Kemudian, adapun produk yang dihasilkan oleh perusahaannya, tentu saja teman-teman tahu karena produk ini sudah banyak beredar di pasaran. Contohnya ada Garuda Pilus, Garuda Kacang Kulit, Garuda Kacang Atom, kemudian ada Gary Salut, ada Coklatos, Klevo, Procis, dan lain-lain. Nah, adapun produk yang dibahas kali ini yaitu Garuda Crunchy yang terbuat dari jagung yang merupakan produk yang baru launching. Nah, kemudian ada rantai pasok di mana perusahaan menjalankan proses produksinya dimulai dari pembelian bahan baku dari beberapa supplier, yaitu
supplier eh, terigu, supplier garam, supplier kemasan, dan lain-lain, yang kemudian dari supplier tersebut akan eh, diolah oleh PT Garuda Food untuk menjadi produk jadi. Setelah itu dari Garuda Food akan dilakukan distribusi yang dilakukan oleh PT SNS atau Sinar Niaga Sejahtera yang berada sama-sama berada di bawah naungan PT Tudung. Dari PT SNS akan disebarkan kepada distributor yang sudah tersebar di beberapa depo di Indonesia. Dari distributor tersebut kemudian akan sampai ke tangan konsumen, baik itu melalui minimarket, supermarket, toko kelontong, grosir, dan lain-lain. Nah, adapun strategi respon yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah make to stock. Apa sih strategi make to stock ini? Nah, strategi make to stock ini merupakan strategi yang dilakukan untuk memproduksi produk secara terus-menerus dan akan menyimpan hasil produk jadi ini di dalam gudang jadi yang dimiliki oleh perusahaan dengan acuan produksi dari proses peramalan permintaan konsumen pada bulan sebelumnya. Dengan menggunakan strategi make to stock ini, konsumen tidak memerlukan waktu tunggu untuk menerima produk dari perusahaan karena mempunyai persediaan yang cukup untuk didistribusikan kepada distributor di berbagai wilayah di depo masing-masing wilayah. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, distribusi seluruh produk di Garuda Food ini tidak dilakukan oleh PT Garuda Food, tetapi dilakukan oleh PT Sinar Niaga Sejahtera yang merupakan perusahaan distribusi. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan logistik produk perseroan. Nah, PT Sinar Niaga Sejahtera sendiri ini memiliki lebih dari 125 depo dan 160 subdistributor dan agen, dan juga lebih dari 280.000 pelanggan yang aktif. Data ini diambil dari data pada bulan April tahun 2023. Kemudian selanjutnya ada metodologi. Nah, pada metodologi ini yang pertama terdiri dari studi pendahuluan, yang dimana pada studi pendahuluan ini dilakukan observasi secara langsung di PT Garuda Food. Yang kedua dilakukan wawancara, kemudian dokumentasi berkaitan dengan ekspansi produk yang akan dibahas. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya itu yaitu mengetahui ekspansi produk yang akan dilakukan oleh PT Garuda Food. Dan yang ketiga melakukan pengumpulan data mengenai aspek pasar, aspek teknis, aspek organisasi, dan juga aspek finansial. Nah, adapun beberapa hal dari aspek pasar ini, contohnya ada peluang investasi bisnis, dan lain-lain. Bisa dilihat dari tabel berikut. Setelah melakukan pengolahan data di berbagai aspek pasar, aspek teknis, organisasi, dan finansial, kemudian dilakukan analisis dan juga diberikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, masuk kepada inti dari laporan ini, yaitu perancangan sistem terintegrasi dan analisis perencanaan bisnis. Yang pertama ini ada aspek pasar. Tentunya untuk melakukan ekspansi produk ini, perusahaan harus melakukan penelitian aspek pasar. Hal ini dilakukan guna mengetahui ada berapa banyak sih pasar yang dapat dijangkau oleh perusahaan. Hal ini untuk dijadikan acuan berapa banyak produk yang harus diproduksi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh pembahasan dari aspek pasar, yaitu peluang investasi bisnis, yang dimana nama produk yang akan diproduksi yaitu Garuda Crunchy, yaitu makanan ringan berbahan dasar jagung, kemudian fungsinya untuk cemilan, kemudian yang didesain ukuran kemasan yang berbagai macam dan juga varian rasa yang berbagai macam. Nah, adapun wilayah sebaran konsumennya itu di minimarket, di supermarket, toko online, pasar tradisional, di kantin kantor, kantin sekolah, di seluruh wilayah Indonesia termasuk Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan juga Kalimantan. Nah, ada berapa banyak sih potensi pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan untuk mendistribusikan produk Garuda ini? Nah, menurut BPS, jumlah penduduk di Indonesia ini berusia 15-24 tahun ini berjumlah sebanyak 44 juta jiwa. Sedangkan menurut statistika.com pada September tahun 2024,
menunjukkan bahwa orang berusia 15-24 tahun di Indonesia yang mengkonsumsi makanan ringan sebanyak 39% atau 17 juta jiwa. Nah, dari sebanyak 17 juta jiwa tersebut, jumlah penduduk yang mengkonsumsi makanan ringan berbahan dasar jagung itu sebesar 35% atau sebanyak 6 juta jiwa. Nah, dari sebanyak 6 juta jiwa tersebut, diperkirakan perusahaan dapat meraup potensi pasar sekitar 33% atau sekitar 2 juta jiwa. Hal ini termasuk banyak sekali potensi pasar yang dapat diraih oleh perusahaan. Kemudian ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini tentunya PT Garuda Food ini merupakan perusahaan yang sangat besar dan dikenal oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, sehingga memiliki segmentasi pasar yang sangat baik di seluruh wilayah Indonesia dan juga di beberapa negara di internasional seperti India, Cina, dan lain-lain. Kemudian ada kekuatan pesaing di mana cakupan pemasarannya yang luas di pesaing-pesaing yang lain yang juga memiliki nama atau brand image yang terkenal di kalangan anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Nah, adapun di balik kekuatan tersebut ada kelemahan pesaing, di mana pada kelemahan pesaing itu salah satunya ada harga yang ditetapkan cukup tinggi. Kemudian ada ukuran kemasan yang terbatas dan varian rasa yang terbatas. Contohnya ada merek Hapitas yang memiliki 4 variasi. Ada original, kemudian cadar, dan lain-lain. Nah, merek Twisco memiliki 2 variasi, kemudian dan lain-lain memiliki rata-rata 3 variasi rasa. Kemudian dilanjutkan kepada penelitian aspek teknis, di mana pada penelitian aspek teknis ini akan membahas mengenai fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang kelancaran proses produksi pada suatu perusahaan. Nah, untuk menunjang adanya ekspansi produk yang dilakukan ini, perusahaan melakukan pengadaan mesin yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Karena Garuda Crunchy ini termasuk pada plan atau departemen snack, yang berarti mesin yang digunakannya ini tidak jauh berbeda dengan snack lain yang telah diproduksi sebelumnya. Nah, untuk Garuda Crunchy ini memiliki mesin yang sama dengan Garuda Crunchy Potato, dengan snack yang berbahan dasar kentang. Adapun beberapa mesin yang digunakan untuk melakukan ekspansi produk ini ada 9, bisa dilihat di tabel berikut. Nah, di sini terdapat peta proses operasi, yaitu proses produksi dari pojok tadi, di awal dari pemeriksaan bahan baku sampai penyimpanan di gudang bahan jadi yang memiliki total waktu 45 menit. Terdiri dari 5 pemeriksaan dan 10 operasi. Di proses produksi ini, secara garis besar sudah terotomatisasi. Jadi hanya ada beberapa proses yang memerlukan operator, seperti saat menuangkan bahan baku, kemudian saat mengemas bahan baku pada kemasan sekunder, dan juga memindahkan produk jadi. Nah, di sini dapat dilihat layout pabrik dari proses produksinya, dari beberapa mesin yang sudah terintegrasi, dan juga beberapa operator yang bekerja pada mesin-mesin tersebut. Kemudian selanjutnya ada penelitian pada aspek organisasi, di mana pada aspek organisasi perusahaan ini, peluncuran produk baru ini tidak memerlukan perubahan struktur organisasi yang begitu besar. Kenapa? Karena kebetulan produk Garuda Crunchy ini berada di bawah naungan Departemen Snack, yang dimana untuk segala kegiatan manajemennya itu dikelola oleh divisi snack. Nah, divisi yang sudah terbentuk ini tentunya memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menangani pengelolaan produk baru, mulai dari pengembangan, produksi, hingga pemasaran.
Dapat dilihat di sini ada struktur organisasi secara keseluruhan di PT Garuda Food di plan Rancaekek atau Sumedang. Nah, perlu diketahui untuk jabatan tenaga kerja tidak langsung yang dijelaskan di sini, ini merupakan jabatan yang mengelola operasional bisnis pada Departemen Produksi Snack yang mencakup Garuda Crunchy Alcon, Potato, Garuda Pilus, dan lain-lain. Jadi, yang nantinya perhitungan pada aspek finansial selanjutnya ini hanya mencakup 1% dari bagian tenaga kerja tidak langsung tersebut. Nah, kita masuk kepada perhitungan aspek finansial, yang dimana aspek finansial ini merupakan salah satu elemen penting dalam berkelanjutan dan pertumbuhan sebuah perusahaan. Nah, perhitungan yang tepat terhadap aspek finansial ini tentunya mencakup analisis pendapatan, pengeluaran, arus kas, yang bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan perusahaan. Di sini ada contoh dari perhitungan laba rugi dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, dari jumlah produksi, harga per produk, total pendapatan, dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian ada aliran kas. Perlu diketahui, pada perhitungan aspek finansial ini dilakukan beberapa penelitian. Yang pertama ada normal, ada pesimis 1, dan juga pesimis 2. Nah, ini adalah contoh yang normal di tahun sampai dengan tahun ke-5. Dapat dilihat di sini net present value atau NPV sekitar 75 M dan IRR-nya atau internal rate of return sebanyak 67% dan payback period-nya pada tahun keempat. Nah, pada nilai NPV ini, nilai positif ini menunjukkan bahwa ekspansi ini layak dilakukan. Kenapa? Karena nilai arus kas bersih di masa depan ini lebih besar dari nilai investasi awal. Kemudian nilai IRR sebesar 67% ini menunjukkan bahwa investasi tersebut dikatakan layak karena IRR yang diperoleh ini lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Tingkat suku bunga yang berlakunya ini yaitu sebesar 60%. Maka ekspansi produk pojok ini dapat menghasilkan pengembalian yang menguntungkan. Terakhir ada analisis PP atau payback period pada tahun keempat yang menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal terjadi pada tahun keempat, yang menunjukkan rendahnya risiko investasi dan arus kas yang lebih cepat stabil. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwa skenario yang dianalisisnya ada 3, yaitu ada skenario normal, pesimis 1, dan pesimis 2. Dapat dilihat dari hasil indikator kelayakan utamanya dari NPV, kemudian IRR dan payback period-nya tidak terlalu jauh. Yang normal itu payback period di tahun keempat, yang pesimis 1 di tahun kelima, dan pesimis 2 di tahun keenam. Kemudian selanjutnya ada analisis. Yang pertama ada analisis aspek pasar. Nah, berdasarkan analisis pasar yang diperoleh, bahwasannya besarnya potensi konsumen snack berbasis jagung di Indonesia ini memberikan peluang yang sangat besar, di mana strategi pemasaran yang mengedepankan harga terjangkau, desain yang menarik, dan juga promosi yang dilakukan secara aktif melalui media sosial dan kerjasama dengan influencer, di mana hal itu dinilai efektif untuk menarik perhatian dari segmen Gen Z dan juga milenial. Yang kedua ada analisis aspek teknis. Berdasarkan analisis tersebut, penggunaan teknologi yang sudah canggih ini tentunya dapat memastikan hasil kualitas produk yang tinggi. Telah dijelaskan tadi bahwasannya mesin-mesin yang dimiliki oleh Garuda Food secara garis besar sudah terotomatisasi, sehingga minimnya terjadi kesalahan atau human error yang terjadi pada saat proses produksi. Nah, yang ketiga ada aspek organisasi, di mana aspek organisasi ini berfokus pada SDM, termasuk tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung,
yang mendukung ekspansi produk yang mencakup kebutuhan pelatihan tenaga kerja, penyusunan manajemen, dan perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya dalam aspek organisasi ini tidak memerlukan perubahan yang besar karena produk baru ini langsung dikelola oleh divisi snack yang sudah ada. Kemudian, analisis pada aspek finansial ini membantu perusahaan menentukan kelayakan investasi dengan memproyeksikan biaya ekspansi, potensi pendapatan yang dihasilkan, serta risiko keuangan yang mungkin timbul saat proses ekspansi produk dilakukan. Analisis kelayakan finansial ini perlu mencakup berbagai indikator keuangan penting, seperti permintaan pasar atau demand pada tahap perintisan sebanyak 44.000 pieces per bulan dengan persentase cacat 2%, sehingga total demand per bulannya sebanyak sekitar 45.000, kemudian demand pada tahap pertumbuhannya sekitar 109.000 pieces per bulan, kemudian demand pada tahap mapan sebanyak 180.000 pieces per bulan. Nah, pada perhitungan aspek finansial ini terdapat perhitungan berdasarkan 3 skenario, yaitu normal, pesimis 1, dan pesimis 2. Ketiganya memiliki perhitungan yang tidak jauh berbeda, di mana dengan proyeksi permintaan yang konsisten dan hasil analisis keuangan yang baik, ekspansi produk Garuda Crunchy ini dinilai layak untuk dilaksanakan dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Selanjutnya, ada kesimpulan. Yang pertama, ekspansi produk ini dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan konsumen, terutama pada konsumen milenial dan Gen Z. Yang kedua, potensi pasarnya yaitu termasuk pada potensi pasar yang tinggi yang didominasi oleh milenial dan Gen Z yang berada pada kisaran usia 15-24 tahun yang berstatus mahasiswa ataupun pegawai atau pekerja, di mana beberapa kalangan biasanya mengkonsumsi makanan ringan dengan intensitas 11 pieces per tahun. Yang ketiga, ada fasilitas atau aspek teknis yang diperlukan untuk proses ekspansi produk ini, termasuk pada fasilitas produksi yang mencakup beberapa mesin yang otomatis seperti mesin frying continuous, deweiling, cooling conveyor, lumber seasoning, metal detector, dan lain-lain. Kemudian ada peralatan penunjang seperti forklift, handlift, conveyor, palet kayu, dan box penyimpanan sementara. Yang keempat, aspek organisasi di mana penyusunan struktur organisasi pada proses ekspansi ini tidak memerlukan perubahan yang besar pada manajemen pengelolaan di bagian kantor, karena produk ini di bawah naungan Departemen Snack, di mana pengelolaan administrasi manajemen untuk ekspansi produk ini sudah termasuk pada Departemen Snack. Sedangkan untuk operator terdiri dari 9 operator untuk satu batch proses produksi. Nah, yang terakhir ada aspek yang kelima ada aspek finansial yang diperhitungkan dimulai dari perkiraan permintaan pasar, kapasitas produksi, dan harga jual. Di mana hasil analisis yang terdiri dari tiga skenario tersebut dapat dilihat sebagai berikut, dan tadi juga sudah dijelaskan, di mana hasilnya tidak jauh berbeda. Dan yang terakhir, dari perhitungan ketiga skenario tersebut, terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada NPV, yang dimana nilai positifnya menunjukkan bahwa ekspansi ini layak dilakukan karena nilai arus kas bersih masa depan lebih besar dari investasi awal. Kemudian ada IRR, yang menunjukkan bahwa investasi tersebut dikatakan layak karena nilai IRR yang diperoleh lebih besar dari tingkat suku bunga atau hurdle rate yang berlaku, yaitu sebesar 6%. Yang ketiga, perhitungan payback period yang menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal terjadi pada tahun keempat, kelima, dan keenam, yang menunjukkan rendahnya risiko investasi dan arus kas yang lebih cepat dan stabil. Sekian penyampaian informasi atau materi mengenai ekspansi produk di PT Garuda Food yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.